ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا ابن عمران كن يقظانا وارتدي لنفسك إخوانا فكل خدن وصاحب لا يوازرك على مسرتي فهو لك عدو إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Masih daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab Taurat. Wa auhallahu ila Musa alaihissalam, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya ibn Imran, karena Musa ibn Imran, anaknya Imran, itu ya ibn Imran. Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa dengan nidak terhadap orang tuanya, ya ibn Imran, wahai anak Imran, yaitu yang maksud apa? Nabi Musa. Kun yaqdhanan, jadilah kamu itu orang yang bangun, sadar. Orang itu dikatakan bangun dari tidur berarti dia sudah sadar. Kenapa? Karena kalau orang tidur itu tidak tahu apa yang ada di sekitarnya, dia nggak tahu. Apa yang ia perbuat juga tidak tahu. Apakah dia mengetahui di sampingnya, di sekitarnya itu ada madarat atau manfaat? Nggak tahu. Orang tidur, dia nggak tahu apa-apa yang ada di sekitarnya. Walaupun dalam bahaya, dia akan tetap merasa tenang, dia akan merasa tetap aman. Padahal seandainya ada ular pun di sampingnya, nggak tahu. Walaupun seandainya sekitar dia ada binatang buas, dia tetap akan pulas tidurnya. Kenapa? Orang tidur nggak tahu apa-apa. Orang tidur nggak tahu apakah dia mendapatkan bahaya atau tidak, nggak tahu. Karena itu kata Allah SWT, kun yaqdhanan, jangan kamu itu seperti orang tidur, bangun, sadar. Kenapa? Karena kita juga sama di atas dunia ini, jangan terlelap dengan lupa kita. Jangan kita terlelap daripada kehidupan dunia. Kun yaqdhanan, jadilah kamu itu orang yang sadar, bangun. Kenapa? Di sekitar kamu itu ada bahaya, ada musuh-musuh kamu yang selalu akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Sadar, bangun, kata Allah SWT. Kun yaqdhanan, jadilah kamu itu termasuk orang yang bangun atau sadar. Kenapa? Karena juga kita di dunia ini punya musuh. Ada setan, ada nafsu, ya. Kemudian ada orang-orang yang sama ya, seperti kita, makhluk manusia yang kafir harbi, yang memusuhi Islam. Itu semuanya adalah apa? Musuh bagi kita. Bangun, sadar, jangan kamu lupa diri seakan-akan kamu gak punya musuh. Allah sendiri sudah ya ketika perintahkan Nabi Adam untuk turun ke dunia. Ya Allah ketika menurunkan Nabi Adam setelah ya karena ada sebab Nabi Adam saat itu dilarang untuk makan salah satu buah daripada satu pohon, sampai akhirnya memakannya dan Allah marah dan akhirnya diturunkan ke bumi. Dan itu sudah sunnatullah, bakal manusia akan menjadi khalifah fil ard, ya, dan bakal jadi pemimpin yang ada di bumi. Akhirnya ketika Allah menurunkan Nabi Adam, saat itu Allah mengatakan qulna habitu jami'an ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan kepada Nabi Adam, ihbitu, turun kau wahai Adam, jami'an, semuanya. Karena memang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Nabi Adam saat itu. Nabi Adam, setan, juga ular. Ini turunkan oleh Nabi Adam. Karena itu Allah mengatakan qulna ihbitu jami'an. Turunlah kamu semuanya, ya ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya akan menjadi musuh. Karena itu musuh kita adalah setan yang selalu mengajak kita untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika diturunkan mereka semuanya akhirnya menjadi musuh, ya musuh dengan manusia. Kan tidak ada ceritanya seandainya
oh setan itu mau berbuat baik kepada kita. Nggak mungkin. Kalau setan berbuat baik kita perlu curigai. Pasti ada maunya, pasti ada maksudnya. Nggak mungkin setan akan membantu kita. Setan akan akrab dengan kita manusia. Nggak mungkin. Allah sendiri menegaskan dalam apa dikatakan inna syaitan lakum adun fattakhidhu adwa. Inna syaitan, sesungguhnya setan lakum bagi kamu itu adu, musuh. Allah akan mengatakan setan itu bagi kamu musuh. Fattakhidhu adwa, maka jadikan itu setan adalah sebagai musuh. Jangan kamu malah akrab dengan setan. Jangan kamu malah berteman dengan setan. Jangan kamu malah menjadi hizbuhu, ya menjadi kelompoknya daripada setan. Jangan. Jadikan setan itu musuh. Karena itu kamu harus selalu waspada. Bangun, sadar, kita ini punya musuh. Jangan tenang-tenangan. Karena memang ada yang dikatakan bukan, ya kalau setan jelas musuh kita. Tapi ada juga musuh kita daripada kelompok setan. Ada kelompok daripada setan. Itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Dikatakan apa? Istahwadha alaihimus syaitan, telah menguasai terhadap mereka asyaitan, setan. Ada beberapa orang yang sudah dikuasai oleh setan. Fa'ansahum dzikrallah, sehingga apa? Melupakan kepada mereka itu setan dzikrallah, mengingat kepada Allah, dilupakan daripada ajaran daripada Nabi SAW, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bermaksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kewajiban, tidak baca Al-Quran, ya. Dilupakan oleh Allah oleh setan daripada apa? Dzikrallah. Kenapa? Karena mereka sudah dikuasai oleh setan. Siapa mereka yang sudah dikuasai oleh setan? Ulaika hizbas syaitan. Mereka adalah kelompoknya setan. Bukan setan, tapi kelompoknya setan. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kata Allah SWT, kata Allah SWT, ketahuilah bahwa sungguhnya kelompok setan mereka adalah orang-orang yang merugi. Karena itu jangan sampai kita jadi kelompoknya setan. Kemudian ada juga yang disebut bukan kelompok tapi teman akrabnya setan. Selalu dia ngikuti apa yang diperintahkan oleh setan. Temannya, teman akrabnya. Itu Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dikatakan apa? Fa may ya'shu, barang siapa yang berpaling an dzikrir rahman, daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, nugayyid lahu syaitanan, maka kami akan barengkan, jadikan mereka teman bersama setan, fahuwa lahu qarin, dan dia akan menjadi qarin, temannya, teman akrabnya setan. Karena itu kalau kita menjadi orang yang selalu berpaling daripada ajaran Allah, maka Allah akan menjadikan dia dengan setan berteman. Akhirnya apa? Dia jadi qarin, selalu berteman dengan setan. Teman akrab, kalau teman akrab kan selalu bersama. Akhirnya apa? Selalu dia melanggar perintah Allah, dan dia akan selalu dia meninggalkan dari perintah Allah dan melakukan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita jadi kelompoknya setan, jangan kita juga jadi teman akrab daripada setan. Ini mereka semuanya ini adalah musuh-musuh Allah dan musuh kita semuanya. Karena itu kita ini di dunia ini punya musuh. Jangan kita terlelap dengan lupa kita. Sadar, bangun. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Musa, gun yaqdonan, hei Musa, bangun, kamu sadar, kamu itu punya musuh. Karena itu mereka ini, ya setannya maupun kelompoknya setan atau teman-teman akrabnya setan, itu semuanya orang-orang yang membenci Islam,
Siapa mereka orang benci Islam? Seperti Islam harbi, kafir harbi. Seperti kafir harbi. Itu orang-orang yang membenci Islam. Mereka itu ada. Mereka itu ada. Jangan dianggap tidak ada. Udah ada. Semua kita adalah manusia. Kita harus rahmatan lil alamin. Seandainya enggak apa-apa, mereka juga saudara kita, sama-sama manusia. Memang benar kita saudara, tapi jangan lupa mereka juga musuh. Kalau orang kafir yang memusuhi Islam itu dikatakan dalam agama Islam, dalam ajaran Islam adalah kafir harbi. Dan mereka itu ada, dan Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk selalu siap daripada apa yang akan mereka lakukan. Yaitu Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan wahai kaum muslimin, lahum untuk mereka, mastata'tum semampu kamu. Dari apa? Min quwwatin, daripada kekuatan. Kita jangan lengah, persiapkan kekuatan juga. Daripada segala kekuatan, ya semampu kamu. Kemudian wa min ribatil khail, ya daripada kudanya, daripada kekuatannya, persiapkan semuanya. Kenapa? Turhibuna bihi aduwakum, supaya kita siap untuk terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kamu sekalian. Siapa yang maksud? Ya orang-orang yang mereka memerangi Islam. Mereka tidak senang dengan Islam. Nah, karena itu kita ini punya musuh. Karena itu kita jangan lengah, sadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk ada musuh Allah, ada musuh kaum muslimin. Karena itu jangan dianggap tidak ada. Mereka semuanya ada. Siapapun sekarang yang berpihak kepada setan, yang ada orang berpihak kepada setan atau memusuhi Islam atau memusuhi kaum muslimin, ya, kalau ada mereka semuanya, karena itu kita harus sadar. Ada berarti mereka semuanya. Ada orang yang musuh Islam, ada yang musuh kaum muslimin, mereka daripada golongan setan ataupun kelompoknya setan ataupun teman-temannya setan ataupun orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mereka itu ada. Karena itu kun yaqdonan, jadilah kamu orang yang bangun, sadar, jangan lupa diri, jangan lengah. Termasuk kita ini harus sadar daripada daripada tipuan dunia. Kita juga termasuk harus sadar dari tipuan ataupun pengaruh daripada dunia. Dunia ini juga menipu. Juga itu dunia ini juga mempengaruhi. Karena itu kita juga harus sadar daripada dunia, dan ini yang lebih bahaya juga. Karena itu dikatakan dunia itu zahiruha zina wa batinuha jifah. Dohirnya dunia ini zina, hiasan, bagus, indah dunia itu. Tapi batinuha jifah, batinnya, dalamnya itu ibarat daripada bangkai, sesuatu yang menjijikkan. Kalau diibaratkan ada warna coklat, indah warna coklat itu, kelihatan dilihat dari mata, wah modelnya warnanya bagus. Ketika kita pegang ternyata kotoran. Dohiruha zina, lahirnya bagus, tapi batinnya kotoran ternyata. Udah WC ya, WC-nya orang kaya kan bagus-bagus itu, WC-nya bagus, dohiruha zina, masuk kerasan kadang-kadang masuk di WC-nya orang kaya. Tapi batinnya sama, isinya juga sama. Mau WC-nya orang kaya, mau WC-nya orang miskin sama, isinya yaitu dohiruha zina wa batinuha jifa. Itu dunia. Karena itu kita juga harus sadar bahwa dunia itu juga mempengaruhi. Karena itu jangan sampai terlena dengan dunia. Kemudian Al-Habib Abdul Haddad mengatakan wartadi li nafsika ikhwanan, dan ambillah, milikilah untuk diri kamu ikhwanan, saudara. Fakullu khidnin, dan setiap saudara, wasahibin, dan teman, la yuwaziruka, yang tidak membantu kamu, ala masarrati, untuk mendapatkan ridhaku, fahuwa laka aduun, maka itu adalah musuh. Nah, ini berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, tentunya untuk kita semuanya. Carilah teman juga untuk diri kamu. Jangan sendiri hidup di dunia itu.
nggak enak. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri di dunia. Kita ini makhluk sosial yang butuh orang lain. Tapi cari teman, cari daripada kawan yang mana sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Bukan asal-asalan. Memang kita ini butuh teman, ya butuh saudara yang bisa menjadi kawan kita. Nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Harus ada saudara. Tapi yang dimaksud dengan saudara ini bukan saudara sekandung ya. Bukan saudara serumah, bukan. Siapa yang dimaksud dengan saudara? Nih, sesuai yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wartadi li nafsika ikhwanan. Dan carilah kamu, milikilah untuk diri kamu itu saudara. Saudara ini bukan saudara kandung, bukan serumah, tapi siapa? Fakullu, yang dimaksud saudara adalah fakullu khidnin. Setiap atau semua daripada saudara wasahibin dan teman, la yuwaziruka, yang tidak membantu kamu ala masarrati, untuk mendapatkan ridhaku, fahuwa laka aduun, maka itu bagi kamu adalah musuh. Berarti selain ini adalah saudara. Berarti kebalikannya apa? Semua teman ataupun saudara yang bisa menjadikan kamu mendapatkan ridha Allah, maka itu adalah teman atau saudara yang harus kamu cari. Dan kamu kalau ketika mendapatkannya, jangan kamu lepas. Artinya apa? Selalu dengan dia. Nah, karena itu teman itu yang bukan mengajak kita untuk mendapatkan murka Allah. Kalau teman yang mengajak kita untuk mendapatkan murka Allah, itu bukan teman, itu justru musuh. Yang tidak menolong kamu untuk mendapatkan ridha Allah, itu justru musuh, bukan teman. Contoh, kita hadir majelis di tempat ini. Kadang-kadang ada orang teman kita mungkin mengatakan, ada apa hadir majelis, saya nak duduk kita ngopi bareng di sini. Ya, kita ke kafe bareng, ya lihat ada kan internet gratis, kita bisa lihat gambar-gambar porno, kita bisa lihat video-video, kita bisa gampang udah pengajian, kita masih muda kok. Ini bukan teman, ini musuh nih. Ini tidak membantu kamu untuk mendapatkan ridha Allah. Justru kamu sudah dalam ridha Allah SWT, ya di tempat yang benar, tapi kamu diajak untuk meninggalkan daripada tempat yang benar tadi itu. Ini bukan teman tapi musuh. Karena itu jangan berteman dengan orang seperti ini. Ya, tinggalkan orang seperti ini. Kenapa? Teman-teman seperti ini adalah menjerumuskan. Oh, kadang-kadang ada teman itu ya siap untuk mentraktir kalau kita dalam bukan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan taat enggak mau mentraktir dia. Ya, tapi urusan maksiat siap untuk mentraktir. Diajak ke tempat-tempat maksiat, aku sing bayari. Aku sing siap bayari. Wis aku sing ngebosi wis. Semua jangan khawatir, jangan sampai keluar uang dari kantong kamu. Kalau maksiat, tapi untuk taat enggak mau dia. Ini bukan teman ini. Wah, setia kawan dia, bukan setia kawan ini. Ini justru menjerumuskan orang-orang seperti ini. Bukan itu yang dianggap teman, malah itu adalah musuh bagi kita. Karena itu jangan sampai kita mencari teman-teman seperti itu. Ini adalah musuh. Karena itu jangan kamu anggap semua orang yang mendukung kamu itu adalah teman. Belum tentu. Coba kamu lihat apa yang dia dukung. Kalau yang dia dukung kemaksiatan, bukan teman, itu musuh. Tapi kalau dia mendukung kamu dalam ketaatan kepada Allah, wah, siap untuk membantu kamu. Ya, berangkat, oh kamu tidak punya sepeda, berangkat sampai aku. Sepeda motor gue, mobilku aja. Bensin tidak usah bayar, biarkan aku bensinnya semuanya. Makannya nanti biar aku yang masih makan. Wah, siap dia untuk urusan taat, siap dia untuk ini teman. Ini justru adalah teman. Tapi ketika mendukung kamu dalam kemaksiatan, walaupun dia mengeluarkan banyak uang, tetap itu bukan dikatakan teman sesungguhnya. Justru itu adalah musuh Allah dan musuh kamu. Kenapa? Karena menjerumuskan kamu ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cari orang-orang yang bisa mendukung kamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit. Di akhir zaman ini sampai dikatakan laqad azza fi hadzal zamani musaidun yu'inuka fi majdin wa yanhaka 'anis sufli. Sudah jarang katanya. Ya, dalam bait-bait Habib Abdullah Haddad dalam diwannya, sudah sulit sekarang di zaman ini
ada orang yang selalu menolong kita untuk membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Tapi kalau untuk apa? Untuk maksiat banyak. Mencegah kamu daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah jarang. Justru membiarkan kamu untuk melakukan maksiat itu yang banyak. Jarang. Tapi ketika ada cari, memang Allah merintahkan kita untuk apa? Mencarinya, cari teman yang bisa membantu kamu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sulit tapi tetap dicari. Kalaupun enggak ada, ya sudah, lebih baik sendiri. Kalaupun enggak ada sama sekali, ya lebih baik apa? Sendiri. Ya kita berteman aja dengan Al-Quran, kita berteman dengan masjid, ya kita berteman dengan kitab yang kita baca ini, kita berteman dengan hadis Nabi, kita berteman dengan tasbih kita untuk berzikir. Itu aja jadikan teman. Kalau memang tidak ada yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada, cari. Katanya apa tadi? Ya, wartadil nafsika ikhwanan. Cari kamu teman yang bisa membantu kamu untuk taat kepada Allah. Kenapa? Butuh kita. Kenapa? Ketika ada teman yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih semangat ketika salat berjamaah. Ya, tidak sendirian kamu bisa salat berjamaah. Ketika kamu punya teman, kamu bisa untuk apa? Baca Al-Qur'an bersama. Kamu akan bisa berangkat ke tempat-tempat acara pengajian atau tempat-tempat yang baik bersama. Lebih semangat. Ya, ketika kamu lupa, dalam keadaan lupa, mungkin kamu diingatkan. Ketika kamu dalam ketiduran seandainya, kamu mungkin dibanguni, kamu selalu akan dihubungi. Itu semuanya kita butuhkan kalau ada. Kalau tidak ada, lebih baik sendiri. Karena itu Nabi mengatakan apa? Al-jalisus saleh khairun minal wahdah. Teman duduk yang baik itu lebih baik daripada sendirian. Daripada kamu sendirian, kalau memang ada teman duduk yang baik, itu lebih baik apa kamu berteman dengan orang yang soleh. Itu lebih baik daripada kamu sendirian. Tapi wal wahdatu, sendirian itu khairun min jalisisu, lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang jelek. Lebih baik apa? Sendiri kalau memang tidak ada. Nah, karena itu apa? Cari teman-teman yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit, ya memang sulit, tapi sudah. Sekarang kita ini punya, ya sekarang kita punya teman-teman. Mana kira-kira teman-teman yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah? Itu teman kamu. Oh, ini selalu aku setiap mau pengajian, setiap aku mau sholat berjamaah, setiap aku mau berbuat taat, setiap aku mau melakukan sedekah, kok selalu dicegah sama dia? Kok selalu dihalang-halangi sama dia? Kok malah aku diajak ke tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati. Itu bukan teman kamu, itu musuh kamu. Lindungi diri kamu. Kun yaqdanan. Jadilah kamu orang yang sadar. Itu juga adalah musuh kamu yang bisa menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Kan itu? Ini harus kita apa? Harus kita waspadai. Tadi sudah dikatakan siapa teman kamu? Wartadi li nafsika ikhwanan. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, fakullu khidmin, semua saudara wa sahibin ataupun teman la yuwaziruka, yang tidak membantu kamu ala masarrati, untuk mendapatkan ridhaku, kebahagiaan dariku, fahuwa laka aduun, maka itu adalah bagi kamu adalah apa? Musuh. Paham ya? Udah, ini jadikan kita apa? Ingat-ingat, selalu kita ingat-ingat. Oh, ini kok tak lihat-lihat selalu dia. Iya, mengajak aku untuk maksiat. Udah, jangan didekati. Jangan didekati. Kenapa? Walaupun mungkin memberikan manfaat urusan dunia, tapi hati-hati, urusan akhirat kamu yang bahaya. Urusan akhirat kamu yang lebih bahaya nantinya, akhirnya apa? Menjadi kamu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, cari teman-teman grup-grup yang baik-baik sudah. Jangan yang model-model. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu mereka akan saling menuntut. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hari kiamat itu, ketika dalam pengadilan Allah, teman akrab ya, grup sama-sama grup, segrup seandainya itu yauma idzin, ketika itu nanti di hari kiamat, ba'dhum li ba'din adu, mereka sebagian di antara mereka akan menjadi musuh, akan saling menuntut. Mereka ya mungkin di dunia mereka apa? Wah, apa namanya, persahabatannya kuat, pakai grup apa ya, teman-teman apa seandainya. Tapi nanti di hari kiamat, kalau memang mereka tidak duduk dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam ridha Allah, malah dia dalam maksiat kepada Allah,
maka mereka akan saling menuntut nanti di hari kiamat, dan mereka akan saling saling menuntut di hari kiamat. Kalau dikatakan itu, kalau kita punya teman yang baik itu, wah indah. Karena gini, ada nanti orang-orang yang istimewa. Di hari kiamat itu ada orang-orang yang istimewa. Ketika hari kiamat, dikatakan ketika hari kiamat itu diibaratkan matahari itu jaraknya dengan kita itu 1 mil. Jarak matahari dengan kita apa? 1 mil. 1 mil ini ya walaupun 1 mil ya dekat itu. Coba bayangkan sekarang aja. Kita bayangkan sekarang, seandainya kita ini keluar mulai pagi sampai sore di luar, tidak ada payung, tidak ada yang mayungi kita di waktu saat matahari panas, bukan mendung seperti saat ini, tapi apa ketika panas matahari ada, kemudian kita keluar mulai pagi sampai sore, kira-kira kita sampai rumah gimana? Waduh kepanasan, waduh panasin. Ya kemarin aja beberapa hari yang lalu, ya beberapa minggu yang lalu kan gitu. Mulai pagi saja kita keluar, itu pasti ada istirahat. Pagi keluar, nanti masuk lagi, masih bisa apa? Bernaung, ya di bawah atap, masih bisa pakai payung mungkin. Kalau seandainya enggak, mulai pagi sampai sore tidak ada naungan, tidak bernaung di bawah apapun. Kira-kira kita apa keadaan kita? Bayangkan ini matahari 1 mil, padahal matahari yang sekarang ini berjuta-juta mil masihan. Panasnya seperti itu kita nggak kuat kadang-kadang. Masuk rumah, waduh buka baju, ya kemudian kipas di gate, yang punya AC nyalakan AC-nya. Kenapa? Panas. Padahal matahari masih berjuta-juta mil. Bayangkan nanti di hari kiamat matahari 1 mil. 1 mil. Kemudian bukan hanya itu, kita dalam keadaan takut. Kenapa? Karena di hadapan kita ini ada neraka. Kita sudah bisa saksikan itu neraka. Yang tidak sesuai, yang dia melanggar perintah Allah masuk neraka. Ada orang misalnya punya masalah, ya, berada di tempat yang AC dingin, takutan dia, masih berkeringat kok. Ya. Orang ketika dalam keadaan takut, walaupun di tempat yang ber-AC tetap dia berkeringat. Ini bukan tempat yang AC, tempat matahari 1 mil. Kemudian dalam keadaan takut, di hadapannya apa? Api neraka. Yang akan siap untuk dimasuki oleh orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Tentunya ya kita akan lebih khawatir, dan kita akan lebih ketakutan. Karena itu saat itu dikatakan orang-orang itu di antara manusia ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, memang iya, matahari bukan juta-juta mil aja sudah keringat kita, ya baju kita basah kok. Ini 1 mil dalam keadaan takut, sampai berenang dengan keringatnya sendiri. Karena itu di saat itu sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Tapi ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan, memberikan keselamatan, dan tidak memberikan ketakutan kepada mereka. Siapa mereka? Ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala jaga dia daripada ketakutan, jaga dia daripada panasnya matahari, dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan. Saat itu tidak ada naungan sama sekali. Sudah panasnya matahari 1 mil, nggak ada pohon untuk bernaung di padang mahsyar. Tidak ada pohon satu pun untuk bisa bernaung. Tidak ada atap yang kita bisa bernaung. Nggak ada apa-apa, sudah payung nggak ono, kebakar payung. 1 mil matahari. Nggak ada naungan sama sekali, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Tapi di situ Allah memberikan naungan, ada 7 golongan. Yang ada naungan ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antaranya rajulani, 2 orang tahabba fillah, yang saling saling menyayangi fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaih, dan dia juga berpisah atas dasar karena cinta kepada
Allah. Karena itu cari teman-teman seperti gini. Selain manfaat di dunia, akan membantu kamu semakin taat, dan juga apa? Akan menjadikan kamu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat. Di saat-saat yang paling membutuhkan kamu saat itu, tapi kamu akan dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Itu tadi. Kalau kita memiliki teman yang baik yang akan selalu membantu kita. Rajulan, dua orang yang tahabba fillah, saling menyayangi karena Allah. Bukan karena haram, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena tendensi yang lainnya, tapi fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena dasar itu, dan mereka berpisah karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekarang. Kita ini berada di tempat ini. Kita berada di tempat ini, ya. Keluar dari rumah kita sampai masjid, apa ada urusan dunia, urusan dagang? Nggak ada. Apa ada urusan politik? Nggak ada. Apa ada urusan yang lainnya, urusan dunia? Nggak ada. Kita datang ke sini untuk menghadiri acara pengajian, diajak untuk membaca salah satu kitab orang yang soleh. Kemudian kita dibacakan situ ayat Al-Quran, firman Allah, hadis Nabi. Berarti kita ini berkumpul di tempat ini apa? Tidak ada lain karena apa? Fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian nanti bukan hanya hadir pengajian, diajak sholat berjamaah mulai maghrib, diajak sholat berjamaah nanti sholat isya, kemudian bisa niat i'tikaf. Semuanya yang kita lakukan fillah, urusan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan untuk yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, tak lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kalau kita pulang berarti istama'a fillah wa tafarraqa alaih. Kita juga berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang, kita niati nanti sampai rumah aku sudah dapat ilmu tadi. Aku sudah dapat ilmu, aku akan pulang ke rumah, aku akan sampaikan ilmu ini kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada tetanggaku. Kalau perlu, aku punya HP, aku akan share apa tadi manfaat daripada yang aku dapatkan daripada ilmu. Ini berarti apa? Tafarraqa alaih. Dia berpisah juga untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat mau menyalurkan ilmunya kepada yang lainnya. Berarti kita termasuk rajulani tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Kita cari seperti model-model seperti ini. Jangan kita malah di tempat-tempat yang di situ membuat turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, tempat inilah yang akan kita nanti saksikan di hari kiamat, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Kalau hadir pengajian itu ya usahakan ya difokus, didengarkan, dapat ilmu, disampaikan kepada yang lain. Tujuannya untuk apa? Ya tadi tuh, supaya kita kumpulnya karena Allah, juga berpisahnya juga karena Allah. Ya, orang itu memang macam-macam hadir pengajian. Orang yang hadir pengajian itu mulai mulai di tempat pengajian sampai pulang rumahnya, sampai bahkan beberapa hari masih teringat. Ada orang seperti itu. Ada yang cuman sampai rumah tok ingat. Ada orang yang baru keluar masjid, ya, metu ke masjid nggak sandale wis lali apa sing sampai nomah. Ono sing luwih parah, durung metu ke masjid wis lali. Apa? Turut tok soalnya ya. Pindah tempat tidur kadang-kadang. Karena itu ya, kita ini hadir tempat seperti gini ini alhamdulillah, ini sebetulnya apa? Ini hidayat, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga apa? Kita menjadi orang yang akhirnya apa? Mendapatkan ilmu daripada agama, ilmu syariat Nabi SAW, sehingga kita juga berkumpul sini bukan karena untuk dunia, bukan untuk politik, bukan untuk hal yang lainnya, tapi kita untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah juga dari tempat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan semuanya ini akan bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa apa? Kita hidup di dunia ini jangan lengah. Kita juga punya musuh. Ya, kita punya musuh, baik itu musuh yang tidak kelihatan, ada yang lebih parah lagi sebetulnya musuh, yaitu apa? Nafsu kita. Itu lebih parah lagi tuh. Itu musuh yang tidak kelihatan. Ya, musuh yang tidak kelihatan bahkan ada pada diri kita. Itu yang lebih harus kita khawatirkan.
Walhasil intinya jangan lengah daripada musuh-musuh kita, sehingga mereka mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menjadi orang yang sadar, sehingga kita selalu bangun, selalu sadar daripada musuh kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.